Andi adalah seorang pria kantoran yang sudah berumah tangga selama hampir 7 tahun bersama Rina. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota besar. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk mereka berdua dan anak sematawayang mereka, Arka, yang baru berusia 5 tahun. Sejak awal pernikahan, Andi dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, rajin bekerja, dan jarang sekalipun membuat istrinya khawatir. Namun entah sejak kapan, semua mulai berubah perlahan. Andi makin sering pulang larut malam. Jika dulu pukul 7 atau 8 malam, ia sudah tiba di rumah, kini jam 10 bahkan 11 pun belum tentu ia pulang. Rina yang menunggu di ruang tamu sering gelisah, menatap jam dinding berulang kali, sambil menggoyangkan kakinya pelan, tanda ia tidak tenang. Setiap kali Andi pulang, alasan yang ia berikan selalu sama. Dengan suara lelah, namun terkesan debu-at-buit. Ia berkata, "Sayang, aku lembur ya, kerjaan kantor lagi numpuk, banyak deadline." Rina yang awalnya percaya, hanya mengangguk. Ia tahu pekerjaan suaminya di perusahaan swasta itu memang cukup padat. Apalagi menjelang akhir bulan, ketika laporan keuangan harus segera diselesaikan. Namun, yang membuat Rina ragu adalah sikap Andi sendiri. Dulu, meski sibuk, Andi selalu menyempatkan diri mengabari. Sekadar mengirim pesan singkat bahwa ia akan pulang terlambat. Sekarang, ia bahkan tidak repot-repot menghubungi. Rina hanya bisa menunggu, menyiapkan makanan hangat di meja, lalu akhirnya kecewa ketika makanan itu dingin karena tidak tersentuh. Setiap kali ditanya, mengapa tidak makan? Andi selalu menjawab, "Udah kenyang di kantor. Tadi ada makan bareng teman-teman." Jawaban yang sama berulang kali hingga membuat hati Rina semakin ragu. Sikap Andi juga mulai dingin. Jika dulu setiap pulang kerja ia selalu menyapa Rina dengan pelukan hangat, mencium keningnya, dan bercanda dengan Arka sebelum tidur. Kini Andi lebih sering buru-buru masuk kamar, mengganti baju, lalu langsung merebahkan diri di ranjang sambil memainkan ponselnya. Obrolan ringan yang biasanya mereka lakukan di malam hari hampir tidak ada lagi. Rina merasa seperti berbicara dengan tembok, karena Andi hanya menjawab singkat, seringkali tanpa menatap matanya. "Mas, gimana kerjaan di kantor?" tanya Rina suatu malam sambil menatap wajah suaminya. "Ya gitu, banyak, capek," jawab Andi singkat sambil tetap menatap layar ponselnya. "Kalau capek, jangan terlalu dipaksa mas. Kesehatan juga penting." "Iya, aku tahu," jawab Andi lagi tanpa ekspresi. Rina terdiam, hatinya perih melihat perubahan itu. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Andi benar-benar kelelahan, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Entah mengapa, setiap kali mencium aroma tubuh Andi, ada bau parfum asing yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Wangi itu lembut, manis, dan jelas bukan parfum milik Andi, juga bukan miliknya. Namun Rina menepis pikirannya sendiri. Ia tidak ingin seudon, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia tahu, prasangka bisa menghancurkan rumah tangga jika tidak terbukti kebenarannya. Maka ia memilih diam, walau hatinya terus menjerit. Malam-malam Rina semakin panjang. Setelah menidurkan Arka, ia duduk sendirian di ruang tamu, sambil menatap layar televisi yang tidak benar-benar ia tonton. Suara iklan dan sinetron hanya menjadi pengisi sepi. Pikirannya selalu melayang ke suaminya, bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan di luar sana. Apakah benar sedang bekerja? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Kadang, rasa ragu itu membuat Rina ingin menelepon Andi. Tapi ia urungkan niatnya. Ia takut Andi merasa tidak dipercaya. Ia tidak ingin dianggap sebagai istri yang cerewet. Maka ia hanya menahan diri, berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Hari berganti minggu, dan sikap Andi tidak berubah. Bahkan semakin parah. Ia mulai sering lupa dengan hal-hal kecil
yang biasanya ia ingat. Misalnya, ia lupa tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Sesuatu yang dulu selalu ia rayakan dengan sederhana. Ia lupa menjemput Rina ketika hujan deras, padahal sudah berjanji. Dan hanya mengirim pesan singkat, "Maaf, ada rapat dadakan." Rina berusaha memaklumi, meski hatinya sakit. Namun satu hal yang tidak bisa ia pungkiri, komunikasi mereka semakin renggang. Bahkan, Rina merasa seperti tinggal dengan orang asing. Suatu malam, ketika Andi pulang lebih larut dari biasanya, hampir jam 1 pagi, Rina yang setengah tertidur mendengar suara pintu terbuka. Ia bangun dan mendekati suaminya. "Mas, baru pulang?" tanyanya pelan. "Iya, maaf, lembur tadi panjang banget," jawab Andi sambil melepas dasinya. Rina menatap lekat-lekat wajah Andi. Wajah itu terlihat letih, namun ada sesuatu yang janggal. Bibir Andi sedikit memerah, seolah baru saja menempel sesuatu. Dan lagi-lagi, ada aroma parfum asing yang menempel pada bajunya. Rina ingin bertanya lebih jauh, ingin menuntut penjelasan. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya tersenyum kaku dan berkata, "Iya, Mas. Cepat istirahat ya, aku udah siapkan air hangat di kamar mandi." Andi hanya mengangguk, lalu berlalu masuk ke kamar. Rina berdiri mematung di ruang tamu. Hatinya mulai tidak tenang. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin dingin. Rina mencoba mencari celah untuk kembali dekat dengan Andi, tapi selalu gagal. Ia pernah mencoba mengajak Andi makan malam di luar, seperti dulu ketika mereka masih pacaran. Tapi Andi selalu menolak dengan alasan sibuk. "Sayang, gimana kalau kita makan di luar besok? Kan udah lama kita nggak jalan bareng." "Besok? Waduh, nggak bisa. Aku ada meeting malam sama klien." "Lain kali ya." Lain kali yang dijanjikan Andi tak pernah datang. Di sisi lain, Rina mulai menyadari bahwa Andi sering sekali sibuk dengan ponselnya. Ia selalu memasang password baru. Bahkan ketika ke kamar mandi pun, ponsel itu ia bawa. Padahal dulu, Andi tidak pernah seperti itu. Ponselnya sering ia letakkan begitu saja di meja, tanpa peduli. Semua tanda itu membuat hati Rina semakin gelisah. Ia ingin menepis kecurigaannya, tapi semakin lama semakin sulit. Sebagai seorang istri, ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres di balik senyumnya yang dipaksakan. Rina sebenarnya sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia merasa rumah tangganya perlahan-lahan sedang retak. Ia takut, tapi ia juga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, setelah Andi tertidur pulas, Rina duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah suaminya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Mas, kalau memang ada yang berubah, kenapa nggak cerita ke aku? Apa aku udah nggak cukup buat kamu?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban, hanya suara napas Andi yang teratur dalam tidurnya. Rina pun terisak pelan, mencoba menahan suara agar tidak membangunkan anaknya yang tidur di kamar sebelah. Sejak malam itu, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi hanya diam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik alasan pulang lembur yang selalu suaminya katakan. Ia ingin kebenaran, meski hatinya takut menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit dari dugaannya. Dan sejak malam itu pula, sebuah babak baru dalam hidup Rina perlahan mulai terbuka. Babak yang penuh luka, air mata, dan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rina semakin hari semakin resah. Hatinya yang dulu tenang, kini tidak pernah bisa benar-benar merasa damai setiap kali menunggu suaminya pulang. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tapi jelas terasa, bau parfum asing yang menempel di baju Andi selalu membuat pikirannya berputar-putar, menimbulkan pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan keras-keras. Bau itu bukan miliknya, dan jelas bukan bau parfum pria. Wangi manis dan lembut itu seperti milik seorang wanita. Hatinya mulai gelisah, tapi ia masih memilih diam. Ia terus berharap
bahwa semua ini hanya prasangka yang muncul karena kelelahan dan rasa bosan menjalani rutinitas. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat perasaan itu menguasai dirinya. Rina mulai memperhatikan lebih detail setiap gerik-gerik Andi. Cara suaminya berbicara, cara ia menghindari tatapan mata, bahkan cara ia menaruh tas kerja di sudut ruangan. Semua tampak berbeda dari biasanya. Dulu, Andi selalu terbuka, selalu bercerita tentang pekerjaannya meskipun hanya hal-hal kecil yang tidak begitu penting. Sekarang, Andi lebih sering diam, sibuk dengan ponselnya, atau menutup diri di kamar sambil beralasan terlalu lelah untuk berbicara. Rina sering duduk di ruang tamu setelah menidurkan Arka. Ia menunggu Andi pulang dengan perasaan bercampur aduk. Saat mendengar suara motor Andi masuk ke garasi, jantungnya berdebar kencang. Ia ingin berlari menyambut, tapi ada perasaan lain yang menahannya. Ada semacam rasa takut akan apa yang mungkin ia lihat atau dengar. Ketika Andi masuk dengan wajah lelah, Rina mencoba bersikap biasa saja, meski hidungnya langsung menangkap wangi parfum yang tidak asing lagi. Ia tersenyum kecil, menyambut Andi dengan lembut. Tapi di dalam hati, ada badai yang tak pernah berhenti bergemuruh. Pernah suatu malam, ketika Andi pulang, Rina nekat mendekatkan wajahnya ke bahu Andi, seolah ingin memeluk. Ia menghirup napas dalam-dalam. Dan benar saja, wangi parfum itu begitu jelas. Wangi yang manis, sedikit menyengat, dan tidak pernah ia pakai sebelumnya. Seketika, tubuh Rina kaku. Namun ia tidak ingin Andi menyadari kecurigaannya. Maka ia tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, saat Andi tertidur, Rina menangis pelan, menyembunyikan wajahnya di balik bantal agar tidak terdengar. Hari-hari Rina semakin dipenuhi dengan tanda tanya. Ia mulai mengingat kembali setiap perubahan kecil yang terjadi belakangan ini. Andi semakin jarang menyentuhnya dengan penuh kasih, jarang lagi menanyakan kabar, atau sekadar menanyakan bagaimana harinya bersama Arka. Semua perhatian yang dulu terasa hangat, kini seakan menghilang. Bahkan, cara Andi menatapnya sudah tidak sama lagi. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini terasa hampa, kosong, dan terburu-buru. Rina mulai bertanu-tania dalam hati. Apakah Andi sudah tidak mencintainya lagi? Atau ada orang lain yang membuatnya berubah? Ia berusaha keras menepis pikiran buruk itu. Tapi setiap malam saat ia sendirian, pikiran itu justru semakin kuat. Ia merasa seperti orang bodoh yang terus menunggu sesuatu yang menyakitkan datang menghampiri. Suatu sore, ketika Rina sedang mencuci baju Andi, ia kembali menemukan sesuatu yang membuat hatinya semakin tidak tenang. Di kerah kemeja Andi, ada noda samar berwarna merah muda. Awalnya ia berpikir itu bekas makanan atau minuman. Tapi semakin diperhatikan, noda itu terlihat seperti bekas lipstik. Rina gemetar, tangannya berhenti bergerak, dan matanya berair. Ia tidak langsung menuduh, tapi perasaan itu menusuk begitu dalam. Ia merasa tubuhnya melemah, seolah seluruh tenaganya hilang begitu saja. Namun lagi-lagi, Rina memilih diam. Ia tidak berani menanyakan hal itu. Pada Andi, ada rasa takut yang begitu besar. Takut jika apa yang ia pikirkan benar adanya. Takut jika kenyataan yang ia temukan jauh lebih menyakitkan daripada prasangka. Maka ia hanya mencuci baju itu dengan hati-hati. Berusaha menghapus noda, seolah menghapus bukti yang mungkin bisa menghancurkan rumah tangganya sendiri. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia hanya terbaring sambil menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara napas Andi yang tenang di sampingnya. Bagaimana bisa suaminya tidur senyenyak itu, sementara hatinya hancur? Rina menggenggam erat selimut, mencoba menahan air mata yang terus mengalir tanpa bisa ia cegah. Keesokan harinya, Rina mencoba mengalihkan pikirannya dengan kesibukan di rumah. Ia bermain bersama Arka, menyiapkan makanan, dan merapikan rumah seperti biasa. Namun di setiap aktivitas itu,
Ada rasa hampa yang terus menghantuinya. Ia tidak bisa benar-benar bahagia. Pikirannya selalu kembali pada suaminya, pada wangi parfum asing, pada noda lipstik samar, pada perubahan sikap yang semakin dingin. Rina mulai memperhatikan kebiasaan Andi dengan lebih teliti. Ia menyadari bahwa suaminya selalu pulang dengan kemeja yang rapi, meskipun seharusnya sudah kusut setelah seharian bekerja. Ia juga sering melihat Andi memeriksa ponselnya diam-diam, mengetik pesan dengan senyum tipis, lalu buru-buru menutup layar ketika Rina mendekat. Semua itu semakin membuat hatinya tidak tenang. Malam-malam semakin panjang bagi Rina. Ia sering menunggu hingga larut malam, hanya untuk mendengar suara pintu dibuka dengan pelan. Andi masuk dengan langkah hati-hati, seolah tidak ingin membangunkan siapapun. Rina yang pura-pura tidur sering mencuri pandang, memperhatikan bagaimana Andi menaruh tas kerja, mengganti baju, lalu menyembunyikan ponsel di bawah bantal. Semua gerakan itu membuat Rina semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Tapi meski kecurigaan itu semakin jelas, Rina tetap tidak berani mengatakannya. Ia takut. Takut jika pertanyaannya membuat Andi marah. Takut jika jawaban yang keluar justru lebih menyakitkan dari dugaannya. Maka ia memilih diam, berharap suatu hari semua akan terungkap dengan sendirinya. Diam-diam, Rina mulai merencanakan sesuatu. Ia ingin mencari tahu lebih jauh tanpa harus menuduh secara langsung. Ia mulai memperhatikan jadwal Andi. Jam berapa biasanya ia pulang, dan alasan apa saja yang sering ia gunakan. Rina ingin tahu apakah benar suaminya lembur, atau ada rahasia lain di balik semua itu. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa menahan diri, menunggu waktu yang tepat. Setiap kali Arka bertanya, "Mama, Papa kok pulangnya malam terus?" Rina hanya bisa tersenyum pahit. Ia menjawab dengan suara lembut, "Papa kerja." "Nak, Papa cari uang buat kita." Padahal di dalam hatinya, ia tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Ia tidak tahu apakah benar suaminya sibuk bekerja, atau justru sibuk dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Hari-hari itu terasa begitu berat bagi Rina. Ia seperti berjalan di atas bara, tidak tahu kapan kakinya akan benar-benar terbakar. Ia mencoba tetap kuat demi anaknya, mencoba tetap tersenyum meski hatinya penuh luka. Tapi setiap kali melihat wajah Andi, setiap kali mencium bau parfum asing itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak lagi sama. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan, dan cepat atau lambat, rahasia itu akan terungkap. Dan di balik semua kebimbangannya, ada satu hal yang pasti. Rina tidak bisa selamanya menutup mata. Ia harus bersiap menghadapi kenyataan, apapun bentuknya. Karena semakin ia menunggu, semakin besar luka yang ia rasakan di dalam hati. Rina memiliki seorang sahabat bernama Mira. Mereka sudah berteman sejak masa kuliah, dan hubungan itu tetap terjaga hingga sekarang. Mira adalah tipe sahabat yang selalu hadir di saat suka maupun duka. Seseorang yang begitu dekat, hingga Rina sering merasa lebih nyaman bercerita kepada Mira daripada kepada orang lain. Selama ini, Rina percaya penuh pada Mira, karena ia tahu banyak tentang kehidupannya. Bahkan, hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah ia bagi dengan orang lain. Mira sering datang ke rumah, bermain dengan Arka, dan bercengkrama dengan Rina sambil membawa aleh-aleh kecil sebagai tanda perhatian. Dalam pandangan Rina, Mira adalah sosok sahabat sejati, seseorang yang tidak mungkin menyakitinya. Namun tanpa sepengetahuan Rina, ada sesuatu yang jauh berbeda dari bayangannya. Mira ternyata sering bertemu dengan Andi di luar jam kerja. Pertemuan itu tidak terjadi sekali dua kali, melainkan sudah berulang kali dalam beberapa minggu terakhir. Semua terjadi diam-diam, di tempat-tempat yang menurut mereka cukup aman agar tidak terlihat oleh orang lain yang mengenal. Kadang di sebuah kafe kecil di sudut kota, kadang di restoran yang jarang mereka datangi bersama keluarga. Bahkan pernah sekali, Andi menjemput Mira dengan alasan ada urusan penting.
Andi sendiri tidak pernah menceritakan hal itu kepada Rina. Setiap kali ia pulang terlambat, alasan yang sama selalu ia gunakan. Lembur. Rina, yang percaya pada suaminya dan juga percaya pada sahabatnya, tidak pernah menaruh curiga pada hubungan keduanya. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Mira, sahabat yang selama ini ia anggap seperti saudara sendiri, bisa menyimpan rahasia besar yang perlahan-lahan menghancurkan hatinya. Mira memang manis dan supel. Cara bicaranya selalu hangat, penuh tawa, dan mudah membuat orang lain merasa nyaman. Di mata orang lain, Mira adalah sahabat yang perhatian. Tapi di balik semua itu, ada sisi lain yang tidak pernah ditunjukkan di hadapan Rina. Ia punya rasa yang berbeda terhadap Andi. Perasaan yang seharusnya tidak pernah ada sejak awal. Semua bermula dari obrolan ringan yang kemudian berlanjut menjadi sesuatu yang lebih intim. Hubungan diam-diam itu semakin lama semakin intens. Andi yang awalnya hanya sekadar curhat tentang pekerjaan atau kehidupan rumah tangga, mulai terbuka lebih jauh kepada Mira. Ia menceritakan rasa lelahnya, rasa jenuh yang ia rasakan di rumah, bahkan mengeluh tentang hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia bicarakan dengan Rina. Mira menjadi pendengar yang baik, dan dari situlah kedekatan mereka tumbuh semakin dalam. Di sisi lain, Rina sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Ia tetap menerima Mira dengan tangan terbuka, bahkan beberapa kali meminta tolong pada Mira untuk menemaninya ketika Andi tidak ada di rumah. Kadang saat Rina sibuk di dapur, Mira bermain dengan Arka di ruang tamu. Mereka tertawa bersama, seolah-olah tidak ada rahasia yang disembunyikan. Rina bahkan pernah berterima kasih kepada Mira karena selalu ada di saat ia merasa kesepian menunggu suaminya pulang larut malam. Ironinya, pada saat yang sama, Mira lah yang sering bersama Andi ketika Rina menunggu sendirian di rumah. Waktu yang seharusnya digunakan Andi untuk bersama keluarga, justru ia habiskan dengan sahabat istrinya sendiri. Perubahan sikap Andi yang mulai dingin terhadap Rina tidak bisa dilepaskan dari kedekatannya dengan Mira. Andi menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang ia rasa hilang dari rumahnya. Bukan berarti Rina tidak mencintainya, tapi godaan dari luar begitu kuat, apalagi datang dari seseorang yang begitu dekat dengan kehidupannya. Andi merasa Mira selalu mengerti dirinya, memberi perhatian yang ia pikir tidak lagi ia dapatkan di rumah. Padahal semua itu hanyalah bayangan semu, sesuatu yang kelak akan membawa penyesalan besar. Rina tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, meski hatinya mulai diliputi keraguan. Ia tidak tahu bahwa setiap kali Andi pulang membawa aroma parfum asing, parfum itu sebenarnya berasal dari Mira. Ia tidak tahu bahwa senyum kecil yang kadang masih tersisa di wajah suaminya setelah pulang malam, bukan karena urusan pekerjaan, melainkan karena kebersamaan dengan sahabatnya sendiri. Pernah suatu hari, Mira datang ke rumah dengan wajah ceria seperti biasanya. Ia duduk bersama Rina di ruang tamu, bercerita panjang lebar tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Rina mendengarkan dengan penuh antusias, sesekali tertawa mendengar candaan sahabatnya itu. Tidak ada sedikit pun kecurigaan dalam dirinya. Ia bahkan merasa beruntung punya sahabat seperti Mira yang selalu membuat suasana menjadi lebih hidup. Rina, kamu hebat banget ya, bisa ngurus rumah, ngurus anak, masih bisa senyum terus, kata Mira sambil menatap Rina. Ah, biasa aja Mir, kadang capek juga kok, tapi ya harus dijalanin, namanya juga hidup rumah tangga. Mira tersenyum samar, tapi di balik senyum itu ada rasa bersalah yang ia sembunyikan rapat-rapat. Rina tidak pernah tahu bahwa setiap kali Mira memuji rumah tangganya, ada perasaan lain yang tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang seharusnya tidak pernah ia biarkan ada. Sementara itu, Andi semakin sulit menyembunyikan perubahan dalam dirinya. Ia masih berusaha tampil normal di depan Rina, tapi sorot matanya tidak bisa bohong.
Rina kadang menangkap tatapan kosong itu, tatapan yang membuatnya merasa asing terhadap suaminya sendiri. Namun ia memilih diam, karena ia masih berharap semua hanya perasaannya saja. Hari-hari berikutnya, pertemuan diam-diam antara Andi dan Mira terus berlanjut. Kadang mereka hanya sekadar bertemu untuk makan siang bersama, kadang lebih dari itu. Semua dilakukan dengan hati-hati. Tapi tidak ada rahasia yang bisa selamanya disembunyikan. Cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap. Meskipun bagi Rina, cara kebenaran itu terungkap akan menjadi pukulan paling menyakitkan dalam hidupnya. Rina yang tidak tahu, Opa-opa terus percaya bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Meski ada banyak tanda yang sebenarnya sudah jelas di depan mata, ia masih memegang erat rasa percaya itu. Rasa percaya kepada suaminya dan juga kepada sahabatnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dua orang yang paling ia percaya justru menjadi dua orang yang paling menyakitinya. Kelak, malam-malam panjang yang penuh kecurigaan masih terus dilalui Rina dengan sabar. Ia menunggu, menahan diri, mencoba berpikir positif. Meski hatinya penuh luka, ia tidak tahu bahwa setiap malam yang ia lalui dengan rasa cemas sebenarnya adalah malam yang penuh kebahagiaan bagi Mira dan Andi. Waktu terus berjalan dan jarak antara Rina dan Andi semakin terasa nyata. Sementara kedekatan Andi dan Mira semakin sulit untuk dihentikan. Rahasia itu semakin besar, semakin sulit untuk ditutupi, dan hanya menunggu waktu sebelum akhirnya meledak. Rina, dengan semua kepolosannya, tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa sahabat yang selalu ia anggap sebagai tempat berbagi cerita justru menyimpan cerita paling kelam tentang dirinya. Dan saat kebenaran itu akhirnya terungkap, semua kepercayaan yang ia berikan akan runtuh seketika. Rahasia besar itu masih tersembunyi rapat-rapat, tapi bayangan gelapnya sudah mulai terasa. Rina hanya tinggal menunggu waktu. Kapan akhirnya semua kebohongan itu terbongkar dan bagaimana hidupnya akan berubah setelahnya. Malam itu, suasana rumah begitu hening. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rina duduk di ruang tamu. Lampu redup menyinari wajahnya yang lelah menunggu. Matanya beberapa kali melirik jam, berharap pintu rumah segera terbuka dan Andi masuk dengan alasan seperti biasanya, lembur. Malam ini terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Entah karena rasa curiga yang semakin kuat, atau karena hatinya sudah terlalu penuh dengan tanda tanya yang tidak pernah mendapat jawaban. Suara kunci berputar di pintu membuat Rina tersentak. Ia berdiri perlahan, menahan napas, menunggu sosok suaminya masuk. Dan benar saja, Andi muncul dengan wajah lelah, rambut sedikit berantakan, dan kemeja kerja yang kusut. Ia mencoba tersenyum tipis, seolah ingin meyakinkan Rina bahwa semuanya baik-baik saja. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Rina memperhatikan dengan seksama setiap gerak tubuh Andi, setiap detail pada penampilannya, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah noda berwarna merah terang menempel jelas di kerah kemeja Andi. Mata Rina membesar, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak salah lihat. Itu bukan bayangan atau ilusi, itu nyata noda lipstik yang tidak mungkin berasal dari dirinya. Rina jarang menggunakan lipstik, apalagi warna merah mencolok seperti itu. Tubuhnya terasa kaku, tenggorokannya tercekat. Namun dengan suara bergetar, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, ini apa?" Tangannya gemetar saat menunjuk kerah kemeja Andi. Suaranya pelan, tapi syarat dengan perasaan yang bercampur antara marah, takut, dan kecewa. Andi menoleh, pandangannya jatuh pada kerah kemejanya sendiri. Wajahnya seketika pucat, mulutnya terbuka. Namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ia hanya berdiri terpaku, seolah waktu berhenti sejenak. Tatapannya kabur, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Rina menunggu jawaban,
tapi yang ia dapat hanya keheningan. "Mas," jawab aku, "ini apa?" Kali ini suaranya meninggi, penuh tekanan. Andi masih terdiam. Ia merasa seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Otaknya berusaha mencari alasan. Sebuah jawaban logis yang bisa menyelamatkannya dari situasi ini. Tapi apapun yang terlintas, terdengar begitu bodoh untuk diucapkan. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan noda lipstik merah menyala di kerah bajunya kepada istrinya sendiri? Rina mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, aku tanya baik-baik. Tolong jawab aku. Jangan diam saja." Suaranya mulai bergetar, hampir pecah menjadi tangis. Andi menunduk. Tangannya gemetar. Ini cuma..." Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Kata-kata tercekat di tenggorokan. "Cuma apa, Mas? Cuma apa? Cuma apa?" Rina mendorong dadanya dengan tangan. Air mata mulai jatuh di pipinya. "Kamu kira aku buta? Kamu kira aku nggak tahu ini lipstik perempuan?" Andi menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. "Rin, aku bisa jelasin. Tolong jangan langsung mikir yang enggak-enggak." Rina menatapnya tajam. Suaranya meninggi, menjelaskan. "Apa? Kamu pulang malam terus? Bajumu bau parfum asing. Dan sekarang aku lihat jelas noda lipstik di kerahmu. Kamu mau jelasin apa lagi, Mas?" Andi terdiam lagi. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa malam ini kebohongannya hampir terbongkar. Semua alasan yang selama ini ia gunakan tidak lagi cukup untuk menutupi kenyataan. Rina menangis semakin keras. Ia merasa dikhianati, dihancurkan oleh orang yang selama ini ia cintai dan percayai. "Mas, aku ini istrimu. Aku ini ibu dari anakmu. Kenapa kamu tega kayak gini sama aku?" Andi mencoba mendekat, namun Rina mundur beberapa langkah. "Jangan dekat-dekat. Aku jijik lihat kamu," katanya dengan suara pecah. Suasana ruang tamu yang biasanya hangat kini berubah menjadi medan perang emosi. Hening hanya dipecahkan oleh isak tangis Rina dan napas berat Andi. Dalam hatinya, Andi tahu ia salah. Ia tahu semua yang ia lakukan dengan Mira adalah sebuah pengkhianatan besar, bukan hanya kepada Rina, tapi juga kepada keluarganya sendiri. Namun di sisi lain, ia juga dilanda rasa takut luar biasa. Bagaimana jika semua ini terbongkar habis? Bagaimana jika Rina tahu bahwa perempuan yang ia temui adalah sahabatnya sendiri? Andi menunduk, tidak sanggup menatap mata istrinya. "Rin, aku mohon, jangan langsung nuduh aku selingkuh. Itu cuma kebetulan. Mungkin tadi di kantor ada yang gak sengaja." "Bohong," Rina memotong keras. Suaranya menggema di ruang tamu. "Kebetulan apa, Mas?" "Kebetulan siapa yang bisa bikin lipstik nempel di kerahmu kayak gini?" Andi terdiam lagi. Kata-katanya terasa hampa. Tidak ada yang bisa menenangkan hati istrinya. Air mata Rina terus mengalir. Ia merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Perempuan yang selama ini ia anggap sahabat sejati, Mira, tiba-tiba terlintas di pikirannya. Ia teringat beberapa kali Mira datang ke rumah, beberapa kali Mira memuji Andi dengan cara yang menurutnya biasa saja. Tapi kini, semua potongan itu mulai membentuk gambaran yang menakutkan. Hati Rina semakin hancur ketika pikirannya melayang ke arah itu. Namun ia masih belum berani menyimpulkan, masih mencoba mengusir bayangan buruk itu dari kepalanya. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. "Mas, kalau kamu memang sudah gak sayang sama aku, bilang. Kalau kamu sudah punya perempuan lain, bilang. Jangan bikin aku kayak orang bodoh gini." Andi memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang semakin menyesakkan dada. Ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Ia ingin menyangkal, tapi bukti begitu jelas di depan mata. Rina akhirnya terduduk di sofa, tubuhnya lemas, tangisnya pecah
tanpa bisa ia tahan lagi. "Kenapa, Mas? Kenapa harus kayak gini? Apa aku kurang buat kamu? Apa aku gak cukup baik jadi istri?" Andi ikut terduduk di kursi lain, menatap kosong ke lantai. Suasana rumah yang hening kini hanya diisi suara tangis pilu seorang istri yang hatinya remuk. Malam itu menjadi malam yang mengejutkan. Malam di mana rahasia besar hampir terbongkar. Rina belum tahu siapa perempuan di balik noda lipstik itu, tapi hatinya sudah penuh dengan kecurigaan. Andi masih memilih diam, menunda kejujuran yang seharusnya ia katakan sejak awal. Dan kebohongan itu hanya akan menambah luka yang lebih dalam di kemudian hari. Malam terus berjalan, tapi kehangatan rumah itu telah hilang. Yang tersisa hanya hampa, dingin, dan dua hati yang mulai retak karena pengkhianatan yang perlahan terungkap. Keesokan harinya, Rina bangun dengan mata sembab. Malam yang panjang sebelumnya telah menguras seluruh tenaga dan pikirannya. Ia masih teringat jelas bagaimana noda lipstik itu menempel di kerah baju suaminya. Masih teringat wajah pucat Andi yang tak mampu memberikan penjelasan. Dan masih teringat betapa hancurnya perasaannya saat menatap mata lelaki yang dulu ia percayai sepenuh hati. Rina duduk lama di sisi ranjang, memandang kosong ke arah jendela kamar yang tirainya belum tersibak. Cahaya matahari pagi menembus perlahan. Namun baginya, hari itu bukanlah pagi yang cerah. Baginya, hari itu hanyalah kelanjutan dari malam yang menyakitkan. Ia menyiapkan sarapan seadanya, meski nafsu makannya sendiri sudah hilang. Andi sudah berangkat lebih pagi dari biasanya. Alasannya sama, lembur, rapat, kerjaan menumpuk. Rina hanya mengangguk, tanpa sepatah kata pun. Hatinya sudah penuh dengan tanda tanya yang tak bisa ia tahan lebih lama. Ia tahu, diamnya hanya akan membuat luka semakin dalam. Ia harus tahu kebenaran, apapun risikonya. Dengan langkah berat, Rina memutuskan untuk pergi. Ia mengambil tas kecilnya, memakai baju sederhana, dan menyalakan motor yang sudah lama jarang ia gunakan. Tujuannya jelas, kantor Andi. Ia ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya suaminya lakukan di balik alasan lembur yang selalu ia gunakan. Perjalanan menuju kantor terasa begitu panjang, meski jaraknya tidak terlalu jauh. Jalanan kota ramai, suara klakson bersahut-sahutan. Orang-orang berlalu lalang dengan rutinitas mereka masing-masing. Namun bagi Rina, semua itu terasa jauh. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menemukan jawaban. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin, dan perutnya terasa mulas menahan rasa cemas. Sesampainya di sekitar kantor Andi, Rina memarkirkan motornya agak jauh. Ia tidak ingin ketahuan, tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Dari kejauhan, ia memperhatikan gerbang kantor yang ramai dengan karyawan keluar masuk. Ia menunggu, berharap bisa melihat Andi dengan matanya sendiri. Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Setelah menunggu hampir 1 jam, ia melihat Andi keluar dari pintu gedung, bukan menuju parkiran kantor, melainkan berjalan ke arah kafe kecil di seberang jalan. Hatinya mulai bergetar. Ia mengira Andi akan bertemu dengan rekan kerja. Mungkin urusan kantor, mungkin urusan bisnis. Tapi langkahnya tertahan ketika melihat seseorang menyusul dari belakang dan bergabung dengan Andi. Rina terperangah. Matanya tidak salah lihat. Itu Mira, sahabat yang ia percaya, sahabat yang sering datang ke rumahnya, sahabat yang tahu hampir semua cerita hidupnya. Mira tampak begitu santai, berjalan di samping Andi dengan wajah sumringah. Mereka berdua lalu masuk ke kafe itu, tertawa bersama, seolah tidak ada beban, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Hati Rina seketika hancur. Ia berdiri terpaku, tubuhnya kaku seperti batu, matanya panas, air mata menggenang. Namun ia menahan agar tidak jatuh. Tenggorokannya tercekat, nafasnya tersengal, dan seluruh tubuhnya
bergetar hebat. Ia tidak pernah menyangka perempuan yang ia anggap sahabat sejati justru menikamnya dari belakang. Rina menunduk, mencoba menahan tangis. Namun air mata itu jatuh juga, mengalir deras tanpa bisa ia cegah. Ia segera memalingkan wajah, takut jika ada orang yang memperhatikannya. Tangannya gemetar, meraih ponsel dari dalam tas, berusaha menenangkan diri. Tapi layar ponsel buram oleh air matanya sendiri. Dalam pikirannya, potongan-potongan kejadian sebelumnya muncul kembali. Senyum Mira saat berbincang dengan Andi di rumah, tatapan sekilas yang kini terasa mencurigakan. Cara Mira selalu menanyakan kabar Andi dengan nada yang terlalu manis. Semua itu kini tampak jelas sebagai tanda-tanda yang dulu ia abaikan. Dan yang paling menyakitkan, Rina merasa dirinya begitu bodoh karena tidak menyadarinya lebih awal. Ia ingin masuk ke kafe itu, ingin langsung berteriak, ingin menampar wajah keduanya yang kini tampak begitu bahagia. Namun, langkahnya tertahan, hatinya bimbang. Jika ia masuk sekarang, apa yang akan terjadi? Apakah ia siap mendengar pengakuan dari mulut mereka? Apakah ia siap menanggung rasa malu di depan orang-orang? Rina akhirnya memilih untuk berbalik. Ia berjalan cepat menjauh dari kafe, berusaha menenangkan diri. Namun setiap langkah terasa berat. Air matanya terus mengalir, hatinya terasa diremas, dan pikirannya kalut. Dunia yang selama ini ia percaya runtuh seketika. Ia berhenti di sebuah taman kecil, tidak jauh dari situ. Duduk di bangku, menundukkan wajah, dan menangis sejadi-jadinya. Tangannya menutup wajahnya, bahunya berguncang hebat. Beberapa orang yang lewat menoleh, namun Rina tidak peduli. Ia hanya ingin meluapkan segala rasa sakit yang kini menghantam dirinya. Dalam tangisnya, ia berbisik lirih. "Kenapa, Mir? Kenapa kamu tega? Kamu, sahabatku. Kenapa kamu yang justru ngerebut suamiku? Dan kamu, Mas, kenapa tega hancurin rumah tangga kita?" Hatinya dipenuhi dengan rasa marah, kecewa, dan sakit yang bercampur jadi satu. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh sahabatnya sendiri. Luka itu terasa jauh lebih dalam daripada sekadar perselingkuhan biasa. Beberapa saat kemudian, Rina mencoba menenangkan diri. Ia mengusap air matanya dengan tisu, menarik napas panjang, dan berusaha menguatkan diri. Ia tahu, ini baru permulaan. Rahasia yang ia temukan hari ini hanyalah awal dari luka yang lebih besar. Namun, ia juga sadar, ia tidak bisa diam. Ia harus melakukan sesuatu, meski itu berarti menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Dengan langkah tertatih, Rina kembali pulang. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai rencana. Haruskah ia langsung menanyakan pada Andi malam ini? Haruskah ia menghadapi Mira dan meminta penjelasan? Ataukah ia menunggu waktu yang tepat untuk mengumpulkan bukti lebih banyak? Sesampainya di rumah, Rina terduduk lemas di sofa. Rumah itu terasa kosong, dingin, dan asing. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto dirinya, Andi, dan anak mereka saat liburan di pantai. Senyum mereka terlihat begitu bahagia, seolah tidak ada masalah sedikit pun. Namun kini, semua itu terasa seperti kebohongan besar. Rina kembali menangis. Kali ini tangisnya lebih tenang, namun jauh lebih menyakitkan. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sahabat yang ia percayai telah menusuknya, dan suami yang ia cintai telah mengkhianatinya. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari di mana rahasia besar terbongkar, hari di mana hatinya hancur seketika, dan hari di mana ia menyadari bahwa orang terdekatlah yang justru mampu melukai paling dalam. Malam itu, udara terasa begitu berat. Jam dinding di ruang tamu berdetak lambat, seolah setiap detiknya menambah kegelisahan di dada Rina. Sejak sore ia sudah menyiapkan dirinya, duduk di sofa dengan tatapan kosong. Wajahnya penuh amarah yang ditahan,
Namun air mata tak mampu ia cegah. Berkali-kali ia mengusap pipinya dengan tisu, tapi setiap kali ia berhenti, air mata itu kembali mengalir deras. Ia menunggu sosok yang selama ini ia cintai, tapi sekaligus telah menghancurkan kepercayaannya. Pintu rumah berderit pelan ketika kunci diputar dari luar. Andi masuk dengan wajah lelah, membawa tas kerjanya seperti biasa. Ia terkejut melihat Rina duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Hanya lampu redup yang menyinari ruangan. Rina menatapnya tajam. Matanya merah, wajahnya basah karena tangis. Andi berdiri kaku, menyadari sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Rina menarik napas panjang. Suaranya parau ketika berkata, "Mas, aku udah tahu semuanya." Andi terdiam. Jantungnya berdetak tak karuan. "Maksud kamu apa, Rin?" tanyanya lirih, meski ia tahu apa yang dimaksud. Rina menggenggam tisu erat-erat. Tangannya gemetar. Noda lipstik itu bukan sekadar kebetulan. Dan yang lebih menyakitkan, itu dari Mira, sahabatku sendiri. Andi langsung pucat. Matanya melebar. Tubuhnya kaku. Kata-kata Rina menamparnya keras, membuat semua alasan yang sudah ia susun di kepalanya runtuh seketika. Ia tak bisa lagi bersembunyi. Suasana menjadi hening. Hanya suara napas Rina yang terengah karena menahan tangis. Andi berusaha mendekat, namun Rina mengangkat tangannya, melarangnya mendekati. "Jangan, Mas. Jangan satu langkah pun lebih dekat. Aku jijik." Andi mencoba membuka mulut, tapi suara yang keluar bergetar. "Rin, aku bisa jelasin. Aku hilaf. Aku gak pernah niat nyakitin kamu." Rina menatapnya dengan mata penuh luka. "Hilaf? Kamu bilang hilaf? Kamu sudah bohong berkali-kali. Pulang malam dengan alasan lembur. Padahal kamu bersama Mira, perempuan yang aku percaya, yang aku anggap saudara sendiri. Kamu kira itu khilaf, Mas? Itu pengkhianatan." Andi terdiam, menunduk, tak sanggup menatap mata istrinya. Kata-kata Rina seperti pisau yang menusuk dada. Ia tahu ia salah, tapi tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Rina menoleh dengan tatapan tajam, sementara Andi langsung tegang. Rina berdiri, mengusap air matanya, lalu berjalan ke pintu. Saat pintu dibuka, berdirilah Mira dengan wajah gelisah. Mira tersenyum kaku, mencoba bersikap biasa. Tapi ketika melihat wajah Rina yang sembab, senyum itu langsung pudar. Rina menatapnya tajam. "Masuklah, Mir. Sekarang saatnya semua terbuka." Mira melangkah pelan ke dalam. Pandangannya tertuju pada Andi yang masih berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah penuh ketakutan. Ruangan itu terasa begitu sesak, seolah udara berhenti bergerak. Rina menutup pintu dengan keras, lalu menatap keduanya bergantian. "Kalian berdua tega sekali." Suaranya lirih, tapi penuh dengan luka. Mira mencoba membuka suara. "Rin, Aku bisa jelasin." "Jelaskan." Rina memotong dengan suara meninggi. "Apa yang bisa kamu jelasin, Mir? Kamu sahabatku, yang tahu semua ceritaku, yang sering datang ke rumahku, yang aku percaya sepenuh hati. Dan ternyata, di belakang aku, kamu merebut suamiku." Air matanya kembali jatuh, tapi suaranya tetap keras. "Kamu pengkhianat." Mira menunduk. Air matanya mulai mengalir. "Rin, maafkan aku. Aku salah. Aku gak bisa mengendalikan perasaan ini. Aku jatuh cinta sama Andi. Dan aku tahu, itu dosa besar." Rina terkejut mendengar pengakuan itu. Tubuhnya bergetar. Tangannya mengepal kuat. "Cinta? Kamu bilang jatuh cinta? Kamu hancurkan rumah tangga sahabatmu sendiri? Dan kamu sebut itu cinta?" Andi mencoba menengahi. "Rin, tolong, jangan salahkan Mira sepenuhnya. Aku juga salah. Aku yang gak bisa menahan diri. Aku yang membuka pintu untuk semua ini." Rina berbalik menatap suaminya dengan tatapan penuh amarah.
Aku nggak salahkan salah satu. Kalian berdua sama-sama menghancurkan aku, menghancurkan keluarga ini. Air mata Rina tak terbendung lagi. Ia terisak keras, tubuhnya lemas hingga jatuh terduduk di sofa. Mira mendekat, mencoba menyentuh bahunya. Namun Rina menepis kasar. "Jangan sentuh aku, kamu nggak pantas." Mira mundur, wajahnya penuh penyesalan. Andi hanya berdiri kaku, tak tahu harus melakukan apa. Ruang tamu itu dipenuhi tangis, penyesalan, dan keheningan yang menyesakkan. Rina mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Aku cuma mau tahu satu hal, sejak kapan ini semua terjadi?" Mira menunduk dalam, suaranya pelan. "Sudah beberapa bulan. Rin, aku minta maaf." Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis semakin keras. "Beberapa bulan? Jadi selama ini aku cuma hidup dengan kebohongan? Setiap malam aku percaya kamu lembur, Mas. Padahal kamu bersamanya. Dan kamu, Mir, kamu masih bisa tersenyum di depanku, pura-pura jadi sahabat baik." Andi mencoba mendekat. "Rin, aku janji, aku akan akhiri semua ini. Aku gak mau kehilangan kamu." Rina menoleh, matanya merah, penuh amarah. "Kamu baru bilang mau akhiri setelah aku tahu, setelah semuanya terbongkar. Kalau aku gak pernah lihat kalian, kamu masih akan terus bohong, kan Mas?" Andi terdiam, tak bisa membantah. Rina benar, ia tidak punya alasan lagi. Mira terisak, mencoba bicara. "Rin, aku tahu aku gak pantas minta maaf, tapi aku sungguh menyesal. Aku gak bisa hapus kesalahan ini. Tapi aku mohon, jangan benci aku selamanya." Rina menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Kamu sudah merampas segalanya dariku. Kamu hancurkan persahabatan kita, dan kamu juga hancurkan keluargaku. Kamu pikir aku bisa apa selain membencimu, Mir?" Tangis Mira pecah. Ia menunduk dalam, tak berani menatap wajah sahabatnya lagi. Andi berdiri di antara mereka, merasakan betapa salahnya semua yang ia lakukan. Ia ingin memperbaiki, tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu menjadi malam penuh air mata. Rina menangis karena dikhianati. Mira menangis karena menyesal. Dan Andi menangis dalam diam karena sadar ia telah menghancurkan rumah tangga yang dulu ia bangun dengan cinta. Di antara tangis itu, Rina berkata lirih namun tegas, "Mulai malam ini, aku gak tahu lagi siapa kalian di hidupku. Aku butuh waktu, tapi yang jelas, aku gak akan pernah sama lagi." Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Andi menunduk, Mira terisak, dan Rina hanya bisa menangis sampai matanya bengkak. Pertemuan itu tidak membawa jawaban, hanya luka yang semakin dalam, hanya pengkhianatan yang semakin jelas, dan hanya air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Rina masih duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Air matanya sudah kering, tapi perasaan di dadanya seperti tak lagi bisa diobati. Malam itu benar-benar menjadi malam yang mengubah hidupnya. Kata-kata yang ia ucapkan barusan keluar begitu saja, seakan seluruh kekuatan yang ia simpan selama berminggu-minggu akhirnya pecah. "Cukup. Aku bukan perempuan bodoh yang akan terus bertahan. Kalian berdua sudah menghancurkan segalanya. Mulai hari ini, aku memilih pergi." Ucapannya membuat suasana ruangan itu membeku. Andi hanya bisa menunduk. Jari-jarinya saling meremas gelisah. Ia ingin bicara, ingin memohon, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, apapun yang ia katakan tak akan menghapus luka yang sudah ia torehkan. Mira duduk tak jauh darinya, wajahnya penuh penyesalan. "Rin, aku minta maaf. Aku khilaf," katanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Tapi bagi Rina, kata-kata itu hanya menambah sakit. Hilaf. Ia ingin tertawa miris. Hilaf seperti apa yang bisa berlangsung berbulan-bulan? Hilaf seperti apa yang dilakukan berulang kali
di belakang punggung sahabat sendiri. Itu bukan khilaf, itu pengkhianatan yang sadar. Rina berdiri perlahan, tubuhnya masih lemah, tapi hatinya sudah bulat. Ia menatap keduanya dengan mata yang memerah. Aku nggak peduli lagi. Kalian mau terusin hubungan ini atau enggak? Terserah, tapi aku nggak akan ada di tengah-tengah kalian lagi. Ia berjalan ke kamar, mengambil koper besar yang sudah ia siapkan sejak sore. Ternyata benar, firasat seorang istri jarang salah. Sejak ia melihat noda lipstik itu, hatinya sudah menyiapkan kemungkinan terburuk. Malam itu ia benar-benar siap meninggalkan rumah yang selama ini ia bangun bersama Andi. Andi buru-buru bangkit, mencoba menghentikannya. Rin, tunggu, jangan. Gini, aku salah. Aku ngaku, tapi tolong kasih aku kesempatan. Suaranya parau, penuh ketakutan. Namun, Rina tak menoleh. Ia terus melangkah ke arah pintu, menyeret koper besarnya. Tangannya bergetar saat membuka pintu. Tapi langkahnya mantap. Mira yang sejak tadi hanya menangis, akhirnya mencoba mendekat. Rin, aku benar-benar nyesel. Aku gak pernah bermaksud hancurin kamu. Aku cuma... Suaranya terhenti karena tatapan tajam Rina menghentikan semua pembelaan. Udah, jangan ngomong apa-apa lagi. Kalau aku dengar suaramu sekarang, mungkin aku gak bisa tahan untuk gak marah lebih parah. Kamu udah hancurin aku dari belakang. Sahabat, apa itu namanya? Sahabat gak nusuk sahabat sendiri. Kamu dan Andi sama aja. Buat aku, kalian udah mati. Ucapan itu menampar Mira lebih keras daripada apapun. Ia jatuh terduduk, menangis terisak, tanpa bisa berkata apa-apa. Rina keluar dari rumah malam itu, tanpa menoleh sedikit pun. Angin malam kota menyambutnya dengan dingin, tapi hatinya terasa lebih dingin. Ia naik taksi yang lewat, membawa koper dan luka yang tak bisa dilihat siapapun. Dari kaca jendela, ia sempat melihat Andi berdiri di depan pintu, wajahnya penuh keputusasaan. Tapi Rina tidak lagi goyah. Keputusan sudah bulat. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia pindah ke rumah orang tuanya sementara waktu. Ibunya yang sudah lama curiga pada sikap Andi hanya bisa memeluk Rina dengan erat, mencoba menenangkan anaknya yang patah hati. Ayahnya marah besar, tapi menahan diri agar tidak semakin membebani. Rina mencoba kuat, meski setiap malam ia menangis dalam diam. Luka itu terlalu dalam, tapi ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Andi beberapa kali mencoba menghubungi, mengirim pesan panjang, bahkan menunggu di depan rumah orang tua Rina. Tapi Rina tidak pernah memberi jawaban. Semua pesan hanya ia baca tanpa balasan. Semua panggilan ia biarkan masuk tanpa diangkat. Sampai suatu hari, Andi datang langsung, memohon di depan keluarga Rina. Saya salah besar, Pak, Bu. Tolong kasih saya kesempatan untuk perbaiki semuanya, katanya dengan suara serak. Tapi ayah Rina hanya menatap dingin. Kesempatan apa lagi, Endik? Kamu udah bikin anak kami hancur. Kalau kamu masih punya harga diri, biarkan dia tenang. Jangan ganggu lagi. Mira pun sempat mencoba mendekat. Ia mengirim surat panjang, mengaku menyesal, mengaku sudah meninggalkan Andi. Tapi bagi Rina, itu semua sudah tak ada artinya. Ia sudah kehilangan sahabat, kehilangan suami, dan kehilangan rasa percaya. Tidak ada surat atau kata maaf yang bisa mengembalikan itu semua. Minggu berganti bulan. Perlahan, Rina mulai bangkit. Ia mencoba sibuk dengan pekerjaannya, mencoba menata hidup tanpa Andi. Meskipun sakit, ia menemukan satu hal yang membuatnya lebih kuat. Ia sadar bahwa ia tidak sendirian. Ada orang tuanya, ada rekan kerja yang peduli, ada lingkungan yang mendukungnya untuk terus melangkah. Ia belajar mencintai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya. Suatu sore, saat ia duduk di taman dekat rumah orang tuanya, ia melihat seorang anak kecil berlari sambil tertawa, dikejar ayahnya yang penuh kasih. Hatinya sempat sesak, teringat keinginannya dulu untuk membangun keluarga harmonis bersama Andi.
Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. Mungkin ini bukan jalan aku. Mungkin Tuhan lagi siapkan sesuatu yang lebih baik. Gumamnya pelan. Andi akhirnya bener-bener kehilangan segalanya. Rina tidak pernah kembali. Dan Mira pun akhirnya menjauh setelah merasa hubungan mereka tak punya masa depan. Karier Andi di kantor menurun karena ia tak fokus. Banyak orang tahu tentang hubungannya dengan Mira dan reputasinya hancur. Ia sering termenung sendirian, menyesali semua yang sudah ia lakukan. Tapi penyesalan itu tak pernah bisa mengembalikan Rina. Di sisi lain, Rina justru semakin tegar. Ia belajar bahwa terkadang kehilangan justru membawa kekuatan baru. Ia tidak lagi takut menghadapi hidup sendirian. Ia bahkan mulai mencoba hal-hal baru yang dulu ia tinggalkan, seperti menulis, bepergian, dan mengembangkan kariernya. Meski luka itu mungkin tak akan pernah benar-benar hilang, ia menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Ending dari kisah ini benar-benar mengejutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan yang dulu tampak lemah dan penuh ketergantungan pada suaminya bisa berdiri setegar itu, meninggalkan rumah tangga yang hancur dan membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Tidak ada yang menyangka bahwa sahabat yang paling dipercaya justru menjadi pengkhianat terbesar. Dan tidak ada yang menyangka bahwa dari pengkhianatan itu lahir kekuatan baru untuk Rina. Sebuah pelajaran pahit bahwa pengkhianatan sering datang dari orang terdekat, tapi juga sebuah pelajaran indah bahwa perempuan selalu punya pilihan untuk bangkit dan memilih dirinya sendiri. Rina mungkin kehilangan suami dan sahabat, tapi ia menemukan dirinya yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih berharga dari sebelumnya. Malam terakhir ia meninggalkan rumah dulu akan selalu jadi kenangan yang menyakitkan. Namun kini, setiap kali ia mengingatnya, ia tidak lagi menangis. Ia hanya tersenyum, karena tahu bahwa itu adalah titik di mana ia akhirnya benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk memulai hidup yang baru.